benarkah membayar pajak itu haram? Lagi rame soal ini, Pak. Orang mengharamkan bayar pajak. Memang saya melihat ada kelompok Wahabi radikal sama Wahabi salafi, salah pikir. Salafi itu salah pikir, Pak. Yang mengharamkan bayar pajak. Bayar pajak itu haram, mungut pajak itu dosa besar. Mereka mengutip hadis, hadisnya benar, menerjemahkan dan menafsirkannya yang salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna sahibal maksi finnar." Sesungguhnya pemungut pajak itu masuk neraka. Di Pak Mono selaku ketua RT, Pak Marmin ya, yang ketua RT yang suka mungutin PBB masuk neraka semua itu. Orang suka nagih-nagih PBB sih soalnya kan. Nah ini hadisnya bener Pak, tapi nerjemahinya itu salah. Itu kan bukan pajak maksudnya gitu. Nah ini penting kan untuk dipahami. Betapa banyak orang jadi gagal paham, lalu salah paham dan sesat paham akhirnya. Termasuk si Khalid Basalamah Al-Wahabi. Dia mengharamkan bayar pajak, tapi dia mau pakai jalan raya. Padahal jalan itu dibangun pakai pajak. Mau diundang di Masjid Al-Jabar Jawa Barat, padahal Masjid Al-Jabar itu dibangun pakai duit pajak. Kan APBD Provinsi Jawa Barat 1 triliun. 1 triliun itu nolnya berapa, Bu? Banyak banget. Itu kalau dipencetin di kalkulator nggak muat, error kalkulatornya itu. Saking banyaknya nolnya itu. Jadi kembali lagi bahwasanya Nabi memang bersabda sedemikian rupa. Atau di hadis yang lain begini, la yadkhulul jannata sahibu maks. Tidak akan masuk surga pemungut pajak. Ini kalau mau diartikan sebagai pajak. Padahal arti dari hadis itu bukan pajak. Arti al-maksu itu kalau dalam bahasa kitanya Pak, malak, memalak, memaksa. Makanya maksa itu dari bahasa Arab itu. Jadi al-maksu itu bahasa kitanya ngambil harta orang lain dengan cara memaksa. Ini bukan ngerampok, bukan mencuri, bukan. Yang dikatakan memaksa di sini adalah memalak. Ngereman Pak. Karena dulu tuh ada preman-preman pasar di zaman Arab jahiliyah itu. Jadi pedagang-pedagang itu aman kalau punya setoran sama preman. Tapi kalau nggak nyetor rutin, maka diganggu itu nanti pedagang-pedagang. Nah ini disebut dengan al-maksu itu. Jadi uang preman dengan alasan uang keamanan. Kadang-kadang premannya ini berbentuk ormas. Ada diskotik diancam, kalau bayar sekian diskotiknya aman. Tapi kalau nggak nyetor sekian diskotiknya dihancurin. Atau dalam bahasa sekarang disebut dengan istilah pungli, pungutan liar. Bapak-bapak punya urusan administrasi ke ketua RT. Pak Monok ngomong, saya mau tanda tangan, tapi wani piro. Nah, ini Pak Monok, itu namanya pungli, pungutan liar. Bapak Ibu datang ke kantor kelurahan, punya urusan apa gitu, enggak diurus-urus, enggak ditanda tangan. Tapi kalau nyelipin uang gocap, kalau bisa yang cepet merah-merah, lancar urusan, selesai. Atau pemerintah yang ngurusin perizinan dan lain sebagainya, perasaan berkas udah lengkap semua Pak. Berkas sudah lengkap semua, kita minta izin sesuatu malah kena marah. Enggak selesai-selesai.
Begitu disodorin amplop coklat, langsung buruk, tanda tangan. Ini pungli. Nah, ini yang disebut dengan tidak akan masuk surga para pelaku pungutan liar. Nah, kalau pajak tidak termasuk. Jadi hati-hati sekali memang kita ngaji ini. Jangan sampai kita terpengaruh paham Wahabi, Salafi, salah pikir tadi itu. Yang akhirnya kemudian mempengaruhi rakyat untuk tidak membayar pajak dengan alasan haram. Biaya cukai diharamkan sama mereka, pajak diharamkan sama mereka. Loh, kalau nggak ada pajak, emang negara kita dibangun pakai apa? Jalan-jalan tuh mau diaspal pakai apa kalau nggak ada pajak? Makanya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan membayar pajak itu jihad ekonomi. Kalau saya menyebutnya termasuk infak jariah, termasuk dalam kategori sedekah jariah. Sedekah jariah itu Bapak Ibu tidak selalu membangun masjid. Sedekah jariah itu tidak selalu bikin pondok pesantren. Kita membayar pajak, niatkan sedekah jariah. Karena uang pajak kita tersebut dibangunkan jalan, dibangunkan jembatan, dibangunkan fasilitas umum dan fasilitas sosial, maka ada manfaatnya. Itulah yang disebut dengan sedekah jariah, yang pahalanya akan terus mengalir di dunia sampai akhirat. Tapi muncul pertanyaan, Ustaz, gimana kita sudah bayar pajak tapi pajaknya dikorupsi? Nah, ini masalahnya. Tapi masalahnya beda kan? Hukum asal bayar pajak itu boleh. Bahkan kalau diniatkan jariah, kita yang bayar pajak apapun itu termasuk dalam kategori sedekah jariah. Hanya saja korupsi pajaknya itu hal yang berbeda. Yang dilaporkan, disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Mahfud MD, hasil analisa PPATK, ada dana 300 triliun di Kementerian Keuangan terkait dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Pantesan mereka sugih-sugih sangat ya Pak ya. 300 triliun. Walaupun memang belum diketahui aspek pidananya di mana, tapi sedang ditelusuri. Ini harus segera diungkap agar rakyat tidak malas bayar pajak. Setuju nggak kira-kira? 300 triliun itu Bapak Ibu, kalau dibelikan lato-lato, tenggelam Lampung ini ya Pak, jadi lato-lato. Bukan cuman benjol lagi pala kita Pak, tenggelam. Rumah-rumah tenggelam sama saking banyaknya 300 triliun itu. Uang 1 triliun saja nolnya itu 12. 1 triliun loh, nolnya 12. Ini 300 triliun, berarti nolnya 14. Alangkah banyak duit itu ya. Sampai sedemikian rupa. Itu dikorupsi. Makanya ini harus diungkap. Dan ini momentumnya, ini momentum reformasi. Zaman sekarang tidak ada yang kebal hukum. Betul nggak kira-kira? Enak zaman sekarang. Nek zaman biyen Pak tutup itu, masalah selesai. Zaman dulu anak petugas ngebunuh orang, anak loh Pak, nggak punya pangkat apa-apa, bunuh orang, aman, peti es. Betapa banyak di masa lalu orang tinggal nama, jasadnya nggak ada, kuburannya nggak tahu di mana, tahu-tahu hilang aja kan begitu. Itu zaman biyen, zaman sekarang nggak bisa, nggak ada yang kebal hukum. Jadi korupsinya adalah hal yang lain. Korupsinya adalah hal yang lain. Dan korupsi merupakan dosa besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, raddul khiyat wal makhit. Kembalikan, kata Nabi, benang dan jarum yang kalian korupsi. Jadi korupsi benang saja, korupsi jarum saja, itu tidak akan selamat di akhirat nanti. Apalagi lebih dari itu. Jadi hati-hati sekali dengan orang yang punya kekuasaan dan punya kewenangan, tapi dengan kekuasaan dan kewenangannya dia hanya memperkaya diri saja. Idza tukhidal fai'u dualan, zaman di mana pajak hanya dijadikan barang bancakan. Wal amanatu magnaman,
jabatan digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Nah, pertanggungjawabannya di akhirat. Cuman saya juga heran, Pak. Ngapalah kalau orang yang korupsi itu kayaknya alim, bener ya? Kayaknya religius banget, rajin infak, rajin bayar zakat. Itu yang Islam. Kalau yang Kristen rajin ke gereja, kan gitu ya. Kalau yang agama Hindu, purunya mewah banget gitu. Aneh juga orang Indonesia ini. Padahal korupsi tapi kayaknya soleh banget. Nah, ini penting untuk saya sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak diterima salat orang yang tidak bersuci, wala shadaqatun min gulul, dan tidak diterima sedekah dari hasil korupsi. Saya ulangi lagi, kalau sholat tidak diterima karena tidak bersuci, bi ghairi tuhur, wala shadaqatun min gulul, maka tidak diterima sedekah dari hasil korupsi. Wala shadaqatun minal haram, tidak diterima sedekah dari sesuatu yang haram. Tapi ada bapak-bapak tanya, Ustadz, ada orang yang mau nyumbang masjid tapi dia pejabat, kayaknya sugih banget, tapi kayaknya dari korupsi. Kalau dia nyumbang terima nggak? Ya terima aja gitu. Nggak usah ditanya, bapak kan pejabat, ini bapak ini nyumbangnya dari uang korupsi bukan? Nggak usah ditanya. Saya pernah, Pak, mau sumbangan waktu bangun fasilitas wudhu Masjid Nurul Salam itu. Saya tawarkan ke tempat tertentu. Kata saya, mau nyumbang nggak infak? Kami lagi bangun tempat wudhu tuh. Sudah dikasih tahu, pulang dia nelpon saya, Ustadz, nerima nggak? Ini saya mau infak tapi dari korupsi, Ustadz. Uang subhat begitulah. Pak jangan ngomong, kata saya. Kalau bapak nggak ngomong, saya terima, kata saya. Dan saya juga nggak akan bertanya duit dari mana. Karena bapak ngomong, ada resiko di saya. Kalau saya iya kan berarti saya membenarkan perbuatan dia. Apa ya, geblek juga ini orang, kata saya. Nggak pakai nanya segala.